Orang bisa buat narkoba. Hebat kok dipikir. Idenya siapa? Meramu bahan-bahan kimia. Orang jadi seperti itu. Bisa ada sabu-sabu, bisa ada kokain, bisa segala macam. Itu kan karena ide orang. Apa saja bisa dibuat oleh manusia. Lihat dalam dunia kejahatan. Oh, hebat sekali. Pornografi, lihat itu di internet. Wih, hebat sekali. Kok bisa seperti itu orang itu? Itu semua yang dibuat oleh iblis. Menggunakan apa yang Papa buat untuk otak manusia. Tapi iblis yang menyetir. Sayang bukan? Coba itu digunakan untuk yang baik. Oh, hebat. Terus. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Seterusnya. Jadi bisa lihat, oh lihat ini orang hebat. Dan itu semua Papa kerjakan ketika manusia itu masih embrio, masih janin dalam kandungan. Semua dibuat dari kandungan. Kembali ke Mazmur 139. Kembali ayat 14 kita lihat dulu. Jadi betul-betul dahsyat. Ayo kita baca sama-sama ayat 14-nya. Wah, itu hebat sekali. Ayat 14 Mazmur 139. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sekarang saudara bisa sadar nggak betapa hebatnya bayi-bayi dalam kandungan itu? Kalau kita lihat orang-orang setelah dewasa begitu pintar, begitu hebat. Ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Berhenti dulu sampai di sini. Tulang-tulangku tidak terlindung. Di dalam dunia ini ada dua teknologi yang bisa mengetahui keadaan tubuh manusia bagian dalam. Yang pertama diciptakan namanya sinar X. Sinar X itu sebutnya sinar apa juga? Ronsen. Betul? Nah, Ronsen itu nama orang, dia orang Jerman. Ronsen. Tulisannya RONTGEN. Itu nama orang. Dia yang pertama kali menggunakan sinar X itu. Yang kedua namanya USG, ultrasonografi, yang bisa melihat orang bayi dalam kandungan. Betul? Nah, kalau kita lihat ayat ini, berarti Daud adalah orang pertama yang tahu ada sinar X dan USG. Karena dia menuliskan, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di bagian bumi yang paling bawah, di tempat yang tersembunyi. Maaf, hebat. Tulang-tulang gak terlindung. Ya, lihat dulu ayat 16 sebelum saya kembali ayat 15 bagian terakhir. Matamu melihat selagi aku siapa? Bakal anak masih embrio, janin. Matamu melihat Papa. Jadi Papa memperhatikan kita dalam kandungan itu luar biasa. Mama kita aja nggak tahu kita ini laki atau perempuan, kita jadi bagian dia nggak tahu. Tapi Papa mengetahui karena matanya memperhatikan. Nah, itulah Tuhan kita, itulah manusia. Maka itu begitu kurang ajar setan merusak hidup ini dan menjungkir balikkan semua kehidupan. Kurang ajar betul. Itulah sebabnya saudara dipanggil di sini. Dalam pelayanan ini kita membawa orang-orang itu dipulihkan dalam hidup. Amin. Harus dipulihkan. Ayat 15 bagian terakhir. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Wah, kata ini bagus sekali. Direkam. Papa menyatakan sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Maka itu perlu sekali ibu-ibu yang hamil itu dijaga. Karena itu rekaman selama 9 bulan 10 hari. Jangan sampai ada gangguan dalam rekaman itu. Dan tadi kita sudah belajar, karakter manusia itu terjadi karena turunan atau karena apa? Tadi karakter manusia, sifat manusia terjadi karena apa? Situasi hati ibu, suasana hati ibu. Dan itu rekaman itu. Maka itu semua sifat manusia beda. Tergantung hati ibunya saat itu bagaimana.
Ayat 16 bagian terakhir. Hari-hari yang akan dibentuk, maaf ya, saya ulangi lagi 16 lah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam apanya? Ayo baca, dalam apanya? 16. Kitabmu semuanya tertulis. Apa semuanya tertulis? Yaitu hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Kita lihat ini. Kita akan lihat hal yang luar biasa. Dalam kitabmu telah tertulis. Oke. Saudara tahu apa itu buku harian? Ayo, buku harian itu apa? Apa? Yaitu, cepat, buku harian itu apa? Buku harian, diary itu apa? Nggak usah lupa. Apa? Kalimat lain buku harian itu artinya apa? Cepat jawab. Bukan. Agenda itu planning yang mau dibuat. Ya buku harian bukan agenda. Buku harian itu apa? Apa? Memo. Iya, dalam kalimat yang lain. Buku catatan pribadi kejadian sehari-hari. Kenapa susah bener jawabnya? Nah, mengapa orang suka menulis buku harian? Jawabannya apa? Supaya apa? Kenapa ada orang suka menulis buku harian? Ayo cepat. Ya, supaya apa? Bisa mengingat, bisa belajar dari apa yang telah terjadi. Nah, buku harian itu ditulisnya kapan? Ya, setelah apa? Ayo sore jangan potong-potong jawabnya. Setelah apa? Setelah dijalani baru ditulis. Tidak mungkin ada orang nulis buku harian belum dijalani. Itu namanya ngarang. Tapi papa kita ini yang mengejutkan, ayat 16. Dia menulis seluruh hidup kita sebelum kita lahir. Sebelum ada satu hari pun dari hidup itu, papa sudah tulis. Ini dahsyat sekali. Maka itu mengapa Papa ingin supaya setiap kita mengerti kehendaknya setiap hari. Efesus 5:17 jelas menulis, janganlah kamu bodoh. Ya, lagi sekali Efesus 5:17, tapi usahakan supaya kamu ngerti kehendak Tuhan. Mengapa pergumulan yang terberat dan satu-satunya yang digumulkan oleh Tuhan kita Yesus cuma satu ini? Hanya untuk bisa berkata, bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu jadilah. Dia perlu berjuang, perlu bergumul sampai keringatnya keluar darah. Wih, hebat sekali. Yesus gak pernah bergumul untuk makan sehari-hari, tidak. Dia gak pernah bergumul untuk siapa jodohnya, tidak. Dia gak pernah bergumul untuk tinggal di mana, tidak. Yang digumulkan cuma satu, lawan kehendak sendiri, supaya kehendak Bapa terjadi. Untuk apa Alkitab menulis itu? Sekarang kita tahu jawabannya. Supaya kita setiap hari bisa ada di buku harian Papa kita itu. Karena begitu tiap hari kita tidak tahu harian Papa, buku harian yang dia tulis untuk kita itu apa, berarti kita buat buku harian lain. Dan kita keluar dari jalur itu. Lihat doa Bapa kami. Kata waktu doa Bapa kami itu kapan? Dalam seluruh doa itu. Kata waktunya kapan? Ayo, kata waktu yang dipakai kemarin, besok. Ayo, cepat-cepat ingat. Kata waktunya apa? Enggak usah ragu-ragu. Kalau kata waktunya apa? Iya betul tadi apa? Hari ini. Yang tegas kalau jawab jangan ragu-ragu. Hari ini. Nah gitu. Ulangi lagi. Kapan kata waktunya doa Bapak kami? Hari ini. Dari mana kita tahu kalau ada hari ini? Ayo cepat tahu. Dari mana kita tahu kalau itu hari ini? Bukan. Bukan itu jawabannya Mas Lur. Lah, kalau kita harus jawab hari ini kenapa? Masa lupa doa Bapak kami? Loh, kalau saudara bisa jawab itu hari ini, dari mana saudara tahu? Nah, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya kapan? Pada hari ini. Mas Pur, kamu bisa jawab, gak bisa ngerti awas kamu.